Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nilam Cahya Mutiara Suranda dari kelas 2B, Program Studi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya dengan nomor induk mahasiswa 272000009. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi morfologi tumbuhan pada materi daun atau folium. Jadi di sini saya sekaligus melakukan praktikum pada daun atau folium. Ya, sama-sama kita tahu daun ini merupakan bagian dari tubuh tumbuhan yang hanya terdapat pada batang dan tidak terdapat pada bagian tubuh tumbuhan yang lain. Juga daun memiliki yang namanya zat hijau daun atau disebut dengan klorofil. Nah, juga daun itu terdiri atas dua macam, ada yang disebut dengan daun tunggal dan ada yang disebut dengan daun majemuk. Daun tunggal ini disebut juga dengan folium simplex, sedangkan daun majemuk itu disebut dengan folium compositum. Nah, dari tunggal dan majemuk ini akan saya sediakan masing-masing dua contoh media. Yang pertama ini saya akan memperlihatkan media tanaman untuk daun tunggal atau folium simplex. Di sini yang pertama saya menggunakan daun singkong atau dengan nama latinnya yaitu Moniol esculenta, di mana daun singkong ini merupakan salah satu contoh dari tanaman berdaun tunggal. Di sini saya juga menyediakan media tanaman untuk daun tunggal atau folium simplex, contohnya pada daun nangka. Nah, ini adalah daun nangka atau disebut dengan nama latin Artocarpus heterophyllus. Nah, daun nangka ini juga termasuk tanaman dengan jenis daunnya yang tunggal. Untuk daun majemuk atau folium compositum, yang pertama itu ada tanaman daun kersen atau yang biasa kita sebut dengan tanaman buah seri, di mana tanaman ini dengan nama latin Muntingia calabura. Tanaman ini juga merupakan salah satu dari tanaman berdaun majemuk. Pada daun majemuk yang kedua, di sini saya menyediakan daun kedondong, jenis daunnya yang majemuk. Nah, daun kedondong ini memiliki nama ilmiah yaitu Spondias dulcis. Selanjutnya, saya akan menjabarkan atau mendeskripsikan susunan dan bentuk dari 4 media contoh daun tadi. Mari kita simak penjabarannya. Daun tunggal atau folium simplex. Yang pertama yaitu daun singkong. Daun singkong ini memiliki susunan diantaranya terdapat helaian daun atau lamina, tangkai daun atau petiolus, ibu tulang daun atau costa, urat daun atau vena, dan tulang cabang atau nervus lateralis. Nah, pada bentuk bagian daun singkong ini, yang pertama ujung daunnya meruncing atau aseminatus. Nah, permukaan daunnya menjari atau palminarvis, tepi daunnya itu berbagi menjari atau palmati partitus, sifat dagingnya ini lunak, pangkal daunnya membulat dan atau disebut rotundatus. Selanjutnya juga ada daun nangka sebagai contoh dari daun tunggal atau folium simplex. Bagian dari struktur nangka ini hampir sama seperti daun singkong tadi, yaitu terdapat helaian daun atau lamina, tangkai daun atau petiolus, ibu tulang daun atau costa, nah, urat daun atau vena, dan tulang cabang atau nervus lateralis. Bentuk dari bagian daun nangka ini sendiri yaitu ujung daunnya meruncing atau aseminatus, pertulangannya ini menyirip atau peninervis, tepi daunnya bertepi rata atau integer, sifat dagingnya ini seperti perkamen atau perkamentes, permukaan daunnya ini kasap atau skebar. Selanjutnya yaitu daun majemuk atau folium compositum. Pendeskripsian yang pertama yaitu pada daun kedondong, di mana daun kedondong ini memiliki yang pertama ibu tangkai daun, helaian daun, dan tulang daun, sesuai pada gambar di atas. Dan pada bentuk daun majemuk pada daun kedondong ini, daun majemuk pada kedondong ini merupakan daun majemuk menyirip atau pinnatus, dan ini merupakan majemuk menyirip genap dengan jumlah anak daun yang genap. Nah, begitu pula pada tanaman yang kedua yaitu tanaman kersen atau disebut dengan tanaman seri.
dengan nama latin Muntingia calabura. Dan pendeskripsian pada daun majemuk untuk tanaman kersen ini juga sama dengan tanaman kedondong, di mana struktur bagiannya ini terdapat ibu tangkai daun, helaian daun, dan ibu tulang daun sesuai pada digambar. Nah, untuk pendeskripsian bentuknya, di mana daun majemuk seri ini juga sama dengan pendeskripsian pada daun kedondong, karena dia merupakan daun menyirip genap dengan jumlah anak daun yang berjumlah genap pula. Baiklah, mungkin hanya itu sedikit penjabaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam penyampaian atau ucapan saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.